Satu, dua, tiga. Salam sejarah. Salam Historia. Kami dari SMA Negeri 31 Jakarta, kelas 11 Bahasa, kelompok 5. akan membahas tentang Organisasi militer dan organisasi semi militer. Selamat menyaksikan. Organisasi militer Jepang adalah organisasi yang dikhususkan untuk melakukan pertahanan secara militer guna mempertahankan wilayah Indonesia. Misalnya prajurit tentara. Dalam organisasi ini, pelatihan kemiliteran itu sangat ditekankan. Sedangkan organisasi semi militer Jepang adalah organisasi yang tidak dikhususkan untuk melakukan pertahanan militer, namun lebih bersifat ke keamanan dan ketertiban serta kecenderungan untuk kesejahteraan rakyat. Pelatihan di bidang kemiliteran tetap ada, namun tidak begitu ditekankan. Heiho adalah pasukan yang terdiri dari bangsa Indonesia yang dibentuk oleh Tentara Pendudukan Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia Kedua. Heiho juga termasuk salah satu organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang selain PETA. Heiho dibentuk pada tanggal 2 September 1942 dan mulai merekrut anggota pada 22 April 1943. Departemen Humas atau Sendenbu mempropagandakan bahwa Heiho merupakan suatu kesempatan bagi para pemuda untuk berbakti kepada tanah air dan bangsa. Syarat menjadi anggota Heiho adalah berusia 18 hingga 25 tahun, memiliki tinggi minimal 110 cm, berat badan 45 kg, sehat jasmani dan rohani, berperilaku baik, dan berpendidikan minimal tamatan sekolah dasar. Para pemuda yang terpilih dijanjikan menjadi anggota Angkatan Darat dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Alasan lainnya juga untuk meningkatkan status sosial dan terhindar dari Romusa. Heiho aktif sejak 22 April 1943 hingga 1945. Heiho berperan untuk mendukung usaha militer Jepang dalam Perang Pasifik serta bertugas membantu pekerjaan kasar militer seperti mendirikan kubu dan parit pertahanan dan menjaga tahanan. Lalu, anggota Heiho harus merelakan diri menjadi martir ketika pasukan Jepang terdesak dan dikirim ke berbagai pertempuran yang Jepang ikuti dalam Perang Asia Timur Raya. Akan tetapi, pemuda-pemuda Indonesia yang bergabung dalam Heiho tidak pernah diberi pangkat atau jabatan yang tinggi, berbeda dengan PETA dan setiap anggota harus menghormati warga Jepang baik sipil maupun militer. Dalam 1 bulan, gaji seorang anggota Heiho hanya Rp30 untuk bujangan dan Rp35 untuk anggota yang telah berumah tangga. Heiho tidak memiliki komandan dari bangsa Indonesia tapi berada di bawah komando tentara Jepang. Latihan yang diberikan tidak berkaitan dengan organisasi dan teori kemiliteran, melainkan berkaitan dengan stamina fisik, mental, dan keberanian yang tidak mengenal rasa sakit dan tidak takut kematian. Menjelang akhir pendudukan Jepang di Indonesia, jumlah pasukan Heiho diperkirakan mencapai 42.000 orang dengan lebih dari setengahnya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Heiho dibubarkan oleh PPKI setelah Jepang menyerah pada Belanda dan sebagian anggotanya dialihkan menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat. PETA. PETA didirikan pada tanggal 3 Oktober 1943 dengan dasar maklumat Osamu Seirei nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16, Letnan Jenderal Kumachi Harada sebagai tentara sukarela. Pelatih PETA dipusatkan di Kompleks Militer Bogor dengan nama Jawa Boy Gyugun Kanbun Resetai. Tugas PETA adalah sebagai pasukan gerilya yang membantu Jepang apabila sewaktu-waktu terjadi serangan dan menjadi korps keamanan mempertahankan tanah air. Selanjutnya ada organisasi semi militer, yakni organisasi Senendan atau Korps Pemuda adalah organisasi para pemuda yang berusia 14 sampai 22 tahun. Senendan ini dibentuk pada 29 April 1943. Tujuannya itu untuk melatih dan mendidik para pemuda Indonesia agar bisa menjaga dan mempertahankan tanah airnya sendiri. Selain itu, bagi Jepang, adanya organisasi ini bisa menambah tenaga cadangan untuk memperkuat usaha mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Nah, pengkoordinasian kegiatan Senendan sendiri diserahkan kepada para pengusaha setempat. Misalnya, di daerah Tikatsu, ketuanya adalah Shuchokan, sementara di daerah Ken, ketuanya adalah Kencho, dan seterusnya. Oh iya,
Jepang juga menggerakkan Seinendan bagian putri loh, yang disebut dengan Joshi Seinendan. Sampai akhir pendudukan Jepang, jumlah Seinendan telah mencapai 500.000 pemuda. Selanjutnya, ada organisasi Keibodan atau Korps Kewaspadaan. Adalah organisasi semi-militer yang anggotanya para pemuda yang berusia 25 sampai 35 tahun. Ketentuan utama untuk bisa masuk Keibodan ini merupakan mereka yang berbadan sehat dan berkelakuan baik. Nah, anggota Keibodan jika dilihat dari usianya jauh lebih matang kan? Dan lebih siap untuk membantu Jepang dalam keamanan dan ketertiban. Lalu, apa sih tujuan dari pembentukan Keibodan itu? Tujuannya itu untuk membantu tugas polisi Jepang, seperti menjaga lalu lintas dan pengamanan desa. Maka dari itu, anggota Keibodan juga dilatih kemiliteran. Pembina dari Keibodan adalah Departemen Kepolisian atau Keimubu. Dan di daerah Shu dibina oleh bagian kepolisian. Nah, organisasi Keibodan ini juga sama loh dibentuknya sama organisasi Seinendan pada 29 April 1943. Fujinkai adalah salah satu organisasi perkumpulan perempuan bentukan Jepang pada saat menjajah Indonesia. Organisasi ini dibentuk pada bulan Agustus 1943. Fujinkai didirikan atas dasar perkumpulan perempuan militan yang berada di Jepang dengan nama Dai Nippon Fujinkai. Para anggota Fujinkai di negara asalnya berjumlah 15 juta jiwa dengan rata-rata usia 20 tahun ke atas. Di Indonesia, Fujinkai mulai didirikan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat paling bawah. Nama kelembagaannya disesuaikan dengan tingkat dan tempat kedudukannya, seperti penamaan Ken untuk kekuasaan tingkat kabupaten dan Si untuk tingkat kota. Para pemimpin perkumpulan adalah istri-istri Kenko atau disebut juga bupati. Karena diprakarsai oleh para istri pegawai daerah dan diketuai oleh istri kepala daerah, organisasi ini mirip dengan Dharma Wanita. Mengikuti organisasi ini adalah keharusan untuk para pamong praja baik di tingkat atas sampai tingkat kecamatan. Anggota yang bisa berpartisipasi dalam organisasi ini adalah anak gadis yang berumur 15 tahun ke atas. Kegiatan utama yang dilakukan adalah melakukan pelatihan pertolongan pertama atau penanganan kesehatan untuk pejuang yang terluka dalam peperangan, membantu urusan logistik untuk mendukung tentara Jepang, dan digerakkan dalam bidang domestik seperti menanam berbagai sayuran dan membuat baju dari bahan karongoni untuk dipakai para pekerja Romusha. Pada tahun 1944, perkumpulan wanita ini berubah nama menjadi Pasukan Srikandi. Dalam pertempuran, Fujinkai bertugas untuk melakukan mobilisasi tenaga perempuan untuk mendukung tentara Jepang dalam Perang Pasifik. Pada masa kemerdekaan, Fujinkai dibubarkan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan melalui Kongres pada 16 Desember 1945. Mantan anggota Fujinkai kemudian bergabung menjadi Persatuan Wanita Indonesia atau bisa disebut Perwari. Suishintai atau Barisan Pelopor pada awalnya adalah kesatuan militer sipil yang dibentuk oleh Jepang pada masa pendudukan Jepang di Indonesia periode tahun 1942-an. Suishintai atau Barisan Pelopor dibentuk pada 1 November 1944. Barisan Pelopor memasukkan kaum nasionalis Indonesia seperti Insinyur Soekarno sebagai pemimpin, R.P. Suroso, Otto Iskandar-Dinata, dan Dr. Buntaran Martoatmojo. Dibentuknya Suishintai atau Barisan Pelopor awalnya karena atas dasar keputusan Rapat Chuo Sangiin atau Dewan Pertimbangan Pusat. Salah satu keputusan rapat tersebut adalah merumuskan cara untuk menumbuhkan kesadaran rakyat untuk memenuhi kewajiban dan membangun persaudaraan dalam rangka mempertahankan tanah airnya dari serangan musuh. Akhirnya, rapat tersebut menghasilkan keputusan rapat pada tanggal 1 November 1944 yang kemudian Jepang membentuk organisasi bernama Suishintai, dalam bahasa Indonesia berarti Barisan Pelopor. Barisan Pelopor ini mencakup seluruh pemuda,
baik yang terpelajar maupun yang berpendidikan rendah atau bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Keanggotaan heterogen ini justru diharapkan menimbulkan semangat solidaritas yang tinggi, sehingga muncul ikatan emosional dan semangat kebangsaan yang tinggi. Setelah masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia kembali dijajah oleh saudara tua, yaitu Jepang. Dengan kekuatannya, Jepang berhasil menguasai wilayah di Indonesia. Kekuatan Jepang bahkan dapat dikatakan lebih kuat dibanding sekutu, karena Jepang memiliki bantuan kekuatan udara taktis. Sedangkan kekuatan udara sekutu sudah hancur karena pertempuran awal di Indonesia maupun di Malaysia. Jepang memiliki keinginan agar sekutu kalah. Caranya yaitu menggunakan rakyat Indonesia pada golongan muda dan melatih mereka dalam organisasi militer dan organisasi semi-militer. Barisan pelopor memberikan pelatihan militer bagi para pemuda dengan memakai peralatan sederhana, yakni bambu runcing dan senapan kayu. Barisan pelopor juga bertujuan untuk menggerakkan massa, memperkuat pertahanan dan kesejahteraan rakyat. Jawa Hokokai dilihat dari kata Hokokai adalah sebuah istilah Jepang yang bermakna himpunan. Jawa Hokokai adalah sebuah himpunan yang ada di Indonesia tentunya, yang dibentuk oleh pemerintah Jepang dahulu. Himpunan ini dibentuk sebagai pengganti gerakan atau organisasi putra. Himpunan Jawa Hokokai ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1944, yang menjadi sebuah himpunan atau organisasi pusat bagi para pengabdi masyarakat dipimpin oleh pemerintah Jepang yaitu Gunseikan dan Soekarno. Organisasi ini dibentuk setelah kedudukan pasukan Jepang semakin terdesak. Tujuannya adalah untuk menggerakkan seluruh rakyat Indonesia agar berbakti kepada Jepang, sebagai tanda bahwa rakyat benar-benar berbakti. Maka rakyat harus rela berkorban baik harta, benda maupun jiwa dan raga untuk kepentingan perang Jepang. Rakyat Indonesia harus menyerahkan emas, intan, dan segala harta benda, terutama beras untuk kepentingan perang. Laskar Hizbullah merupakan fragmen yang tak terpisahkan dari perjuangan kemerdekaan Indonesia pada masa silam. Tak butuh waktu lama, Laskar Hizbullah berkembang sangat pesat. Dalam waktu singkat, mereka menjadi kekuatan baru umat dan bangsa Indonesia. Misi mereka adalah mengusir penjajah, kemudian memerdekakan tanah air. Arigatou gozaimasu. Thank you. Syukran. Gracias. Terima kasih sudah menyaksikan Video kami.